Namun di Mekah dia hijrah ke Madinah. Ada hadis di Madinah pada zaman itu hadis realistis. Yang kedua ada masa sahabat. Dimulai dari wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 10 Hijriah sampai 101 Hijriah. Dan kemudiannya banyak istilah sahabat karena banyaknya masalah baru dan belum tertatanya hadis secara kronologis. Selanjutnya ada periode Pasca. Periode ini ditandai oleh adanya perkembangan yang lebih sistematis dan terdokumentasi lebih rapi. Dan selanjutnya ada periode kemunduran. Periode ini ditandai dengan adanya taklid, yaitu konsep di tahun 656 Hijriah. Dan yang terakhir ada periode kebangkitan. Periode ini menggali semangat untuk mencari ilmu supaya mereka bisa menjawab suatu permasalahan yang sering terjadi. Selanjutnya ada zaman Rasulullah. Sumber hukum utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah. Ijtihad diajarkan dan dilakukan jika tidak ada dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada zaman sahabat. Setelah wafatnya Rasulullah, para sahabat melakukan ijtihad untuk masalah baru dengan metode ijma, qiyas, rayu dan maslahat. Selanjutnya ada zaman tabi'in. Terjadi pembaruan kaidah ijtihad, perbedaan pendapat antar ulama di berbagai daerah. Selanjutnya ada tahap penyempurnaan usul fikih. Yang pertama, tahap awal pada asas fikih Islam itu munculnya kitab hadis saleh yang ditulis oleh Imam Bukhari jadi tempat awal kualifikasi Yang kedua adalah penerapan pada abad 4 Hijriah. Terdapat diferensiasi pemikiran antara aliran Hanafiah dan Malikiyah. Banyak kitab-kitab yang ditulis dan mulai dari itu pemikiran hukum Islam yang logis. Yang ketiga ada tahap pemurnian pada abad 5 sampai 6 Hijriah. Ini munculnya kitab-kitab standar yang ditulis oleh ulama besar. Itu usul fikih menjadi disiplin ilmu tersendiri yang membatasi pemahaman. Selanjutnya untuk para audiens, adakah yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azalia Sitiana Satria dari kelompok 3 ingin bertanya, apa relevansi usul fikih dalam konteks modern? Mas, nama saya Rihana dari kelompok 5. Apa peran Imam Syafi'i dalam perkembangan usul fikih? Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Yang pertama itu pertanyaan dari Amel. Pertanyaannya, apa relevansi usul fikih dalam konteks modern? Yang pertama itu menghadap tantangan baru. Usul fikih membantu umat Islam menghadapi tantangan baru dalam masyarakat modern seperti isu-isu terkait dalam ekonomi dan politik. Selanjutnya ada mengembangkan hukum Islam. Usul fikih memungkinkan pengembangan hukum Islam yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Yang ketiga ada mengatasi perbedaan pendapat. Usul fikih membantu mengatasi perbedaan pendapat dalam konflik dalam masyarakat dengan menyediakan metode dan prinsip untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam. Yang terakhir ada meningkatkan kesadaran hukum. Usul fikih membantu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman tentang hukum Islam di kalangan umat Islam sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan syariat Islam. Saya akan menjawab pertanyaan dari anak, yaitu pertanyaannya apa peran Imam Syafi'i dalam perkembangan usul fikih. Imam Syafi'i memiliki peran penting dalam perkembangan usul fikih. Yang pertama, pengembangan metode debat. Yang kedua, mengintegrasikan Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, mengembangkan konsep qiyas. Yang keempat, menjadikan mazhab Syafi'i. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf.